Salam Nusantara, Rahayu untuk kisah anak semua. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra, channel khusus yang membahas sejarah dan budaya Nusantara. Di hari ini kita akan membahas tentang Kawruh Budi ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pengetahuan budi. Untuk itu kita akan langsung bahas ya. Seperti biasa, jangan lupa siapkan kopinya, kemudian pakai rokoknya. Kita akan belajar bareng-bareng. Dalam khasanah budaya Jawa, ya, terutamanya filsafat Jawa, mungkin sebagian dari kita mengenal hanya dari sisi mistik ya. Budaya Jawa seringkali juga gitu ya dikenal sisi mistiknya gitu kan, sisi ritualitasnya seperti itu. Kemudian juga mungkin kita mengenal salah satu sisi budaya yaitu yang berkenaan dengan ritual mistik ya. Salah satunya adalah budaya jaranan, budaya bandengan, gitu kan. Kemudian reog seperti itu. Apakah budaya Jawa sebegitu mistiknya sampai akhirnya ketika seseorang itu mengenal tentang Jawa akhirnya tidak lepas dari unsur mistik, ya kan? Apalagi juga akhirnya kita dipengaruhi oleh unsur seni, dalam hal ini adalah film, sinetron yang memiliki unsur budaya Jawa ya. Kita tahu banyak sekali unsur seni film, seni sinetron juga itu menggunakan budaya Jawa sebagai bahan untuk perfilman mereka, perfilman yang ada di Indonesia ya. Dan pastinya unsur budaya ini tidak lekang, tidak lepas dari unsur mistik ya, entah itu berhubungan dengan sesuatu yang horor, hantu gitu ya, makhluk-makhluk astral lainnya gitu ya. Ini seringkali menjadi sebuah fenomena di kalangan masyarakat kita, terutama masyarakat kita yang memang belum tahu tentang khasanah Jawa, budaya Jawa. Dan yang dikenalkan hanya itu saja. Tetapi di sini akan saya bahas tentang sebuah filsafat budi ya, atau orang Jawa mengatakan ini sebagai kawruh budi. Kawruh itu artinya pengetahuan, yaitu pengetahuan budi. Nah, pengetahuan budi inilah yang sama sekali tidak tersentuh atau belum istilahnya belum viral di kalangan masyarakat kita gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih gitu ya pengetahuan budi atau kawruh budi itu sendiri gitu ya. Dan dari budaya Jawa ini banyak sekali yang mengesampingkan ya, orang-orang istilahnya orang-orang Jawa sendiri itu mengesampingkan ini gitu. Padahal kawruh budi atau pengetahuan budi ini adalah dasar dari semuanya gitu. Kalau seperti yang kita ketahui kata budi ya kan, budi itu adalah asal katanya dari kata bud, yaitu bahasa Sanskerta yang artinya pikiran gitu. Kemudian dia membentuk kata budi ya, yang artinya adalah bagaimana kita menyelaraskan pikiran dan hati kita. Jadi untuk kita sebagai masyarakat Jawa ya, yang hidup di Jawa itu kita menyatukan pikiran kita dan hati kita ya, yang menghasilkan budi ini tadi. Jadi budi itu adalah
yang berhubungan dengan sikap kita, gitu. Sikap kita terhadap baik terhadap diri sendiri, ya, maupun terhadap orang lain. Gitu. Kita jangan dulu membahas mengenai spiritualitas Jawa, ya. Contoh kebanyakan mungkin kita mengenal yang namanya manunggaling kawula lan Gusti, gitu ya, atau menyatunya manusia dengan Tuhannya. Taruh dulu itu, gitu ya. Tapi kita sebagai manusia lumrah, manusia normal, kita akan bahas dulu tentang budi, ya, yaitu bagaimana kita menggunakan pikiran, menggunakan hati kita menjadi sebuah pengetahuan budi. Budi itu sendiri yang ada di dalam diri kita, ya. Bagaimana kita menyikapi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan. Kita pasti namanya manusia pasti mengalami sebuah masalah, permasalahan dalam hidup, ya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita dibekali oleh Tuhan yang namanya kecerdasan, ya, yang namanya akal. Kemudian kita satukan dengan hati. Nah, dari sinilah muncul yang namanya budi. Seperti saya contohkan, ada masalah ketika seorang mengalami suatu permasalahan. Ketika dia hanya menggunakan tanpa menggunakan pikiran dan hatinya, dan dia hanya menggunakan nafsunya saja, ya. Karena budi dan nafsu ini adalah bagian yang terpisah di dalam diri manusia. Ketika hanya menggunakan emosi yang berupa nafsunya saja, akhirnya ketika dapat permasalahan, dia pikiran dan hatinya pasti akan dikuasai oleh nafsu ini, gitu. Nafsu ini muncul lebih dahulu, akhirnya orang timbul marah, ya kan, timbul benci, timbul iri, gitu ya, timbul dengki. Bahkan mungkin ketika permasalahan itu berat sampai akhirnya menjadikan manusia itu lupa diri sampai mungkin bunuh diri, seperti itu. Dari apakah pengetahuan budi ini hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang bermasalah? Tidak, ya. Tapi juga untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Permasalahan itu hanyalah sebagai contoh. Jadi misalkan kita tadi dapat masalah, dudukkan, tenangkan pikiran, tenangkan hati, duduk tenang, ya. Ini menurut Jawa, ya, menurut pengetahuan filsafat Jawa, ketika mendapatkan suatu permasalahan, tenangkan diri, tenangkan pikiran, tenangkan hati, duduk, ya. Kemudian berpikirlah secara jernih, kemudian berdoa. Kalau memang kita tidak mampu itu, cari tempat curhat, seperti itu, omongkan itu, gitu. Kemudian pertimbangkan itu sampai akhirnya menjadi sebuah solusi, ya. Minimal untuk diri sendiri, permasalahan Anda sendiri, gitu. Nah, kemudian untuk kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan sehari-hari ini bagaimana kita menggunakan budi kita, bukan untuk istilahnya budi itu kita pakai untuk ngakali orang, bukan, gitu ya. Karena kita mungkin sering mendengar kata akal budi, gitu ya, bukan, ya. Budi itu kita juga gunakan sehari-hari dalam kehidupan kita. Sebagai contoh paling gampang, ya, itu adalah misalkan gini, saya habis ngerokok, gitu. Kalau budi saya main, saya nggak akan buang puntung rokok sembarangan. Saya pasti akan buang di asbak, seperti itu. Tidak langsung asal lempar. Karena pastinya itu akan mengotori lingkungan, gitu. Ini adalah contoh yang paling sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian itu untuk kita sendiri. Kemudian bagaimana dengan keluarga, dengan teman, ya kan, dengan tetangga, ya. Maksudnya di sini adalah kehidupan sosial. Pastinya kita harus selalu, kalau orang Jawa bilang, mengatakan sumeleh, sareh dan sumeleh, sabar dan selalu tersenyum, seperti itu. Jangan sampai budi, yang namanya budi itu dikuasai oleh yang namanya nafsu. Makanya kawruh budi ini
saya katakan di awal adalah dasar daripada sisi spiritual masyarakat yang memakai budaya Jawa, gitu, prinsipnya. Makanya ketika ada seseorang mungkin di sana mendengar ya di teman atau sama orang tua atau di kampung gitu ya, wah wong itu orang Jawa nih. Ya, yang dimaksud orang Jawa nih itu adalah bukan dia kehilangan identitasnya sebagai orang Jawa, tidak gitu ya. Tetapi ke orang Jawa itu karena apa? Budinya tidak digunakan. Di samping memang juga yang dikatakan Jawa itu adalah memang kita berlaku seperti orang Jawa. Dari kawruh budi inilah meningkat gitu loh. Kita meningkat menjadi sebuah sikap sosial. Gitu. Ada lagi berupa sindiran dari orang-orang kita dahulu, kula nuwunku ilang gitu kan, atau permisi saya hilang gitu. Karena orang sudah tidak lagi kebanyakan mungkin karena kita menyerap budaya luar, akhirnya kula nuwunnya hilang gitu. Kula nuwun itu permisi gitu ya, kula nuwunku hilang gitu. Karena apa? Itu ya kita sudah tidak pernah menggunakan itu lagi, padahal itu adalah salah satu kata nasional ya, kata nasional untuk masyarakat Jawa. Ketika saya ketemu dengan tetangga saya, ketemu dengan teman saya ya, bertamu ke saudara, Dok kula nuwun permisi, nah seperti itu. Nah ini adalah dasar dari budi sebenarnya gitu. Kita berlaku, bersikap, bagaimana kita itu menjadi baik kepada orang lain, menjadi baik untuk diri kita sendiri. Jangan sekali-sekali kita mengartikan bahwa mengenalkan budaya Jawa itu dengan cara-cara mistik, cara-cara istilahnya apa ya, cara-cara menggunakan pikiran indera keenam kayak atau indigo kan. No, jangan seperti itu ya. Kita dasar dulu masyarakat budaya Jawa gitu. Walaupun memang masyarakat Jawa itu dasarnya adalah memang kehidupannya penuh dengan spiritual gitu ya. Jadi bedakan antara mistik dan spiritual. Yang dikatakan mistik itu pasti ada hubungannya dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan ya kan, dia bisa melihat makhluk di pohon itu gitu, tidak gitu. Tapi masyarakat Jawa itu spiritual gitu. Spirit atau kerohanian ya, sifatnya rohani, apapun segala sesuatu dihubungkan dengan sesuatu yang rohani. Ketika saya tidak baik sama orang, itu saya akan mendapatkan balasannya. Nah ini adalah sesuatu yang sangat rohani gitu. Dari situ didasari dengan apa? Karena adanya budi gitu. Makanya kawruh budi itu adalah sikap kita gitu ya. Kita memperkenalkan pembelajaran atau pengetahuan budi itu dengan cara bagaimana kita bersikap, kita berlaku kepada orang lain, kita berlaku untuk diri kita sendiri, ya kan? Misalkan saya tidak ingin celaka di jalan, ya saya nggak harus ngebut, saya akan ingat gitu. Saya harus jalan apa adanya, ya kan? Jadi itu adalah bagaimana sekali lagi kita memperkenalkan pengetahuan budi, kawruh budi itu sebagai bentuk yang selalu diugemi atau selalu dipakai oleh masyarakat Jawa ketika dia berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat lain. Hilangkan segala konsep bahwa masyarakat Jawa itu mistis, ya kan, berhubungan dengan makhluk-makhluk lain, gitu kan. Karena banyaknya sesajen akhirnya dianggap itu mengundang maksud lain, bukan, gitu kan. Nah, kalau teman-teman kisah anak semua pengen tahu tentang sesajen, maknanya bisa cari di Sasana Sastra tentang sesajen, ya kan. Dan itu mengandung suatu filsafat yang sangat tinggi. Demikian juga dengan
budi ini tadi, Kawruh Budi ini tadi. Kawruh Budi ini tadi adalah sebuah filsafat sosial kalau saya bilang. Kita selalu mengedepankan sareh sumeleh lembah mana, ya kan, rendah hati kepada orang lain, selalu tersenyum, selalu sabar. Gitu. Jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu. Dan ini sekali lagi bukan sifat-sifat mistik orang Jawa, tetapi ini adalah sikap-sikap spiritual yang dimiliki oleh orang Jawa, sikap-sikap rohani yang dimiliki oleh masyarakat Jawa. Sekali lagi, perkenalkan Jawa bukan lagi mistik, ya, bukan lagi hal-hal yang berkenaan dengan makhluk lain, tapi manusia Jawa itu adalah orang-orang Jawa itu adalah makhluk-makhluk yang memiliki budi pekerti tinggi, ya. budi pekerti yang luhur, seperti itu. Hindarkan, sekali lagi hindarkan, gitu. Jangan ambil sisi positif ketika Anda nonton sinetron, film yang berhubungan dengan Jawa, ya, budaya Jawa, yang memakai budaya Jawa. Ambil itu hanya sebagai sisi hiburan, jangan digunakan sebagai patokan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Jawa selalu menggunakan kawruh budinya untuk kehidupan sosial, kehidupan secara horizontal dengan masyarakat sekitar, maupun untuk kehidupan vertikal kehidupan manusia dengan Tuhan. Seperti itu kisah. Mungkin itu dulu yang bisa saya bahas. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, saya Erlando. Salam Nusantara Rahayu.